Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Energi kembali dikumpulkan oleh pasangan Ahok Jarot dan Ani Sandi untuk menerapkan strategi mencari tambahan suara. Perwakilan Ahok Jarot sudah bersama saya di studio. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eva Sundari. Mbak Eva, terima kasih hadir di Kompas Petang. Kita sapa dulu. Ada juga Sekretaris Tim Pemenangan Ani Sandi, Syarif. Pak Syarif dengan Riko, selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum Bung Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif. Waalaikumsalam Mbak Eva. Ya, ada Mbak Eva juga di sini. Pak Syarif, kalau kita lihat kemarin di Jumpa Pers, energinya begitu semangat. Ini sesuai ekspektasi maju ke putaran kedua walaupun hasil hitung cepat? Ya. Kita tidak ada maksud mendahului hasil final dari KPUD ya. Tidak ada maksud pretensi untuk mendahului. Tapi dari pantauan kami memang Riko akan mendekati hasil final rekapitulasi manual KPUD. Yang pertama yang saya sampaikan terkait dengan energi tadi ya, ekspektasi dan lain-lain gitu ya. Saya ingin katakan pertama kali saya ingin menyatakan bangga dan terima kasih kepada pasangan Agus Silvi yang sudah menyatakan secara kesatria bahwa tidak terpilih di putaran akan maju putaran kedua. Yang pertama itu penting sekali loh Bu Riko. Jadi untuk menurunkan tensi politik kita itu pertama kita menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada pasangan AHY yang sudah menyatakan Pak Syarif menenangkan ya. Pak Anies mengatakan komunikasinya sudah dijalin nih untuk menguatkan barisan. Sudah sejauh mana, sudah kemana saja? Iya, semua elemen masyarakat kita galang, Bu Riko. Partainya maksud saya? Iya, partainya hari ini juga ada pertemuan beberapa pimpinan tertinggi ya. Dan hari ini juga pertemuan dengan beberapa elemen-elemen seperti Pak Alex Asma Suprata juga hari ini akan bertemu. Saya ingin katakan bahwa hari-hari mendatang adalah konsolidasi kalau dikatakan oleh kami itu udah gigi 5 ini. sudah gigi 5, jadi percepatannya. Karena di dalam putaran kedua kan tidak ada kampanye seperti yang kemarin-kemarin ya. Lebih banyak penajaman visi dan misi yang akan kita galang adalah simbol-simbol elemen pendukung kita. Oke, kalau Pak Syarif, kalau kita mengacu pada hitung cepat berarti yang tidak akan ikut putaran kedua nanti kan tinggal Partai Demokrat, P3, PKB dan PAN. Sejauh ini sudah partai yang mana yang bilang oke, kita ada di Ani Sandi? Ya, sedang dalam proses komunikasi, Bung Riko, sedang dalam proses komunikasi. Mungkin 2-3 hari mendatang baru kelihatan finalnya ya. Di dalam konteks membangun koalisi partai itu kan keputusannya ada di tingkat pimpinan Dewan Pimpinan Pusat, Bung Riko. Kami yang di tim itu ada di pimpinan daerah. Karena itu kita menunggu 2-3 hari mendatang. Tapi secara informal pimpinan-pimpinan daerah sudah mulai ada pendekatan. Karena itu 1-2 hari mendatang akan terbentuk mengkristal ya, siapa ikut siapa, dengan siapa gitu akan kelihatan nanti 2-3 hari mendatang. Baik, Pak Syarif, tahan sebentar, saya ke Bu Eva. Bu Eva, kalau kita bandingkan tadi lebih gloomy gitu, lebih apa ya, saya nggak tahu menggambarkannya dibanding pasangan yang satu lagi. Bu Mega happy dengan hasil ini? Nggak sepenuhnya, karena targetnya kan memang menang 1 putaran ya, tapi kita nggak menghitung elemen-elemen pelanggaran yang ada di lapangan, karena saat ini misalkan walaupun Pak Hasto lagi sibuk untuk lobby-lobby ke partai-partai yang ada di Mas Agus untuk bisa bergabung, tugas saya misalkan adalah merapikan pengaduan-pengaduan dan kemudian menyerahkannya dan menindaklanjutinya ke Bawaslu. Dan ini yang tidak dialami oleh Mas Anies ya. Pelanggaran-pelanggaran yang masif di lapangan itu lebih banyak dialami oleh paslon nomor 2. Maksudnya gimana tidak dialami Pak Anies, tapi pelanggaran iya. Jadi mungkin kesibukannya beda gitu loh. Kalau Mas Syarif mungkin lobby-lobbynya doang ya, tapi kalau di Baja harus memastikan supaya putaran kedua lagi tidak ada loss ya dari kita, dari para pemilih yang tidak bisa memilih akibat berbagai hal, termasuk misalkan saya mendapat laporan yang membuat bingung dari para KPPS itu ada surat edaran dari KPU DKI nomor 162 yang ternyata bertentangan dengan surat KPU ya, peraturan KPU nomor 14 tahun 2016 dan surat edaran dari KPU sendiri nomor 152, yaitu syarat ketika tidak terdaftar di DPT tapi ingin mencoblos itu yang harus membawa
fotokopi KTP dan seterusnya. Ini yang menyebabkan mereka yang sudah antri balik ke rumah untuk fotokopi itu, kemudian membawa surat keterangan, membawa surat KK dan Jadi seterusnya. sekarang fokusnya ada dua kaki. Yang pertama lobby ke partai-partai dan Mbak Eva yang lapangan dugaan ya, kecurangannya. bawahan ini Kita bahas satu-satu. Yang lobby ke partai-partai sudah sejauh mana? Oh, itu Pak Sekjen ya yang jalan Hasto. dan Pak Ahok langsung ya. Yang setahu saya sih komunikasi misalkan karena saya aktif di netizen ya, Caimin misalkan sudah merespon bahwa ada pilihan untuk mudah-mudahan sih Caimin langsung ke PKB, lalu P3 insya Allah juga didekati dan seterusnya. Dan tentu saya pun berstatement terbuka ya kepada Pak SBY untuk mengingatkan platform ideologi kita sama ya, nasionalis religius, dan kenapa tidak kemudian mungkin Partai Demokrat juga bisa mendukung, apalagi dengan sikap yang kesatria ya dari Pak Mas Agus untuk mengakui kekalahan dan telepon langsung kepada Pak Ahok. Jika melihat harian Kompas sekarang, Litbang Kompas itu membuat sebuah riset dan mengatakan seperti ini. Jika mengikuti tren perpindahan dukungan, sangat mungkin mereka yang sekarang memilih Agus Silvi 2/3-nya akan memberikan suara kepada Anies Sandi. PDIP fokusnya kemana nih? Yang untuk paling menarik, untuk menambah lagi suara. Yang paling dekat mungkin teman-teman NU ya, karena sejak awal kita juga sudah bareng bekerjanya, teman-teman NU kultural yang masih sama-sama setuju bahwa negara kita konstitusional. Walaupun Pak Ahok sempat sedikit bergesekan juga dengan Pak Maruf. Tapi itu pun kan juga tidak sepenuhnya kesalahan teknis ya, tapi ada juga yang goreng. Semuanya kan digoreng nih apa-apa dari Pak Ahok. Tapi alhamdulillah kan beberapa teman NU menyadari bahwa waduh ini kita lagi diadu kayak gitu ya. Jadi mereka menyelesaikan secara internal ya, dan PDI nggak ikut-ikut lah kalau sudah internal NU seperti itu. Nah itu potensi bagi Pak Ahok untuk menambah pasukan seperti itu. Oke, Pak Syarif. Iya. Pak Syarif, tadi saya bacakan hasil riset kemungkinan besar 2/3 pendukung Agus Silvi akan mengarah ke Anies Sandi. Jadi fokusnya sekarang menarik sisa suara dari Agus Silvi atau kemana lagi? Oh iya, malah saya bisa mengatakan 100% Bung Riko. Oke, kenapa begitu Pak Syarif? 100%. Karena seperti ini, kita punya ada historinya loh dengan pasangan AHY itu. Itu ada histori panjang sebelum. Apa sih historinya Pak, sedikit saja? Loh, historinya itu kan sebetulnya awalnya itu kan kita ingin bergabung satu putaran dengan dua pasang. Awalnya kan begitu. Itu ada historinya Bung Riko. Dan di debat jadi juga agak kompak ya Pak? Iya, jadi ketika 3 hari menjelang pendaftaran kan kita sudah hampir ketemu satu pasang head to head waktu itu ya. Kemudian gimana Mbak Eva? Gimana Mbak Eva? Bukannya Mas Agus malah masih sakit hati karena suaranya banyak yang diambil sebelum coblosan untuk ke Mas Anies nih. Saya baca. Oh enggak, kali itu kan pertarungan. Maksud saya ingin cerita kita ada historinya sebelum pendaftaran itu kan Cikeas dengan Kertanegara kan sudah ada komunikasi waktu itu. Gitu loh. Jadi punya histori. Jadi sekarang tuh tinggal kalau orang mudah saya katakan sekarang tinggal ngurut-ngurut aja gitu. Sudah ada histori cukup panjang ketika akan melakukan jodoh-menjodohkan. Dulu ada yang namanya koalisi kekeluargaan. Kemudian sahabat kita dari PD Perjuangan keluar, tersisa ini. Kemudian terjadi 3 pasang. Jadi ini kalau pasangan AHY dengan Silvi bergabung dengan kami, sungguh-sungguh ada kembalinya saudara kembar yang dulu pernah terpisah gitu. Oke. Kalau Pak Syarif bilang ada historis Cikeas dan Kertanegara, Cikeas tak bisa lepaskan dari Pak SBY, Kertanegara Pak Prabowo, Bu Mega akan bagaimana? Tapi begini ya, dari pilkada yang terakhir ini kolaborasi antara PDIP dan Demokrat itu sukses besar ya di Aceh. Nah itu kenapa tidak kalau di pilkada Aceh kita bisa, kenapa tidak diulangi untuk di DKI. Jadi kita punya histori juga yang sangat recent ya untuk mengulang tersebut. Tapi udahlah, itu urusan petinggi-petinggi. Oke. Nah Bu Mega seberapa jauh akan ikut ngegas untuk pilkada putaran kedua? Saya pikir Bu Mega sangat concern ya, karena bagaimanapun beliau turun langsung ya sejak awal, misalkan mengantarkan Pak Ahok ke KPU ya, dan kemudian juga turut juga di
konser GOE2 dan juga terus-menerus menanyakan perkembangan dan seterusnya. Saya pikir Bu Mega akan turun langsung juga untuk melakukan lobby-lobby membangun koalisi baru untuk putaran kedua. Karena tak bisa dipungkiri di sini kan ada Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada Pak SBY begitu ya. Iya. Jadi yang sekarang dilakukan masing-masing tentu yang paling pertama adalah menunggu hasil resmi dari KPU DKI Jakarta. Betul, gitu ya. betul. Baik, terima kasih Bu Eva Sama-sama, telah bergabung Mas Riko. sama kami di Kompas Petang. Pak Syarif, terima kasih Baik, telah bergabung terima sama kasih kami. Bung Riko. Mohon maaf tidak bisa hadir di Terima kasih. studio. Baik, terima kasih.